Kita mulai saja ya Bapak Ibu teman-teman ya. Alhamdulillah banyak di antara kita yang jadi ini ya eh, PPK gitu ya, dan ada juga penyedia. Artinya semuanya praktisi ya. Jadi nanti mungkin lebih tepatnya bukan paparan kali Pak Abel ya, tapi dia sharing session ya, sharing pengalaman karena mungkin Siap, apa Pak. yang saya alami mungkin bisa nanti menambah pengalaman Bapak Ibu atau apa-apa yang Bapak Ibu alami bisa menambah hasanah di pengalaman saya gitu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu teman-teman ya. Topiknya sebetulnya sederhana tapi masalahnya banyak gitu ya Pak Adbel ya. Karena topiknya kemarin cuma kontrak e-purchasing dan klausul yang ada di dalamnya ya. Ini untuk menghemat waktu saya izin share screen ya Bapak Ibu ya. Kelihatan nggak Pak Adbel? Kelihatan, Sudah Pak. ke? Oh kelihatan ya, sudah ya. Oke. Ini saya admin dulu oke. Jadi ini kan topik yang disampaikan kemarin memahami kontrak e-katalog gitu ya. Kalau bentuk e-kontrak di katalog itu sebetulnya cuma satu ya, Bapak Ibu ya. Cuman surat pesanan gitu ya. Adapun yang lain-lain sebetulnya itu ketika Bapak Ibu PPK ya merasa ya oh, ini sebetulnya surat pesanannya ini masih perlu ditambah klausul nih gitu ya. Karena memang pada dasarnya kan awalnya kontrak katalog ini kan berupa pembelian barang gitu ya. Jadi kalau beli barang kan kita cukup tahu barangnya, spek dan segala macam sebagaimana yang ditampilkan gitu ya. Lalu di sana ada jangka waktu pengiriman, ada jumlah gitu ya. Lalu ada mungkin ada transport kalau diperlukan seperti itu ya. Cukup seperti itu gitu ya. Jadi sesederhana itu awalnya kalau untuk kontrak katalog. Makanya cukup dengan surat pesanan gitu ya. Makanya di Perpres maupun di Perlem 9 gitu ya. Terkait dengan eh, pengadaan barang melalui penyedia itu di kontrak bentuk kontrak untuk purchasing itu cuma satu yaitu surat pesanan gitu ya. Jadi dibentuk kontrak ini karena memang dia bentuknya surat pesanan ya sesuai dengan yang ada di template gitu ya, yang ada di katalog gitu ya. Kalau dia katalognya yang nasional berarti yang ada di katalog LKPP gitu ya. Begitu Bapak Ibu bertransaksi di sana, nanti sebelum mengakhiri transaksinya kan akan ada surat pesanan gitu ya. Lalu kalau dia di katalog sektoral maupun katalog lokal, itu juga sama gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu beli produk, nanti akan diakhiri dengan bentuknya ada surat pesanan. Jadi cuman satu sebetulnya bentuk kontraknya gitu ya. Kan kalau bentuk kontrak kan ada kalau di pengadaan non katalog gitu ya kan ada SP ya untuk yang pengadaannya di atas 200 juta ya untuk pengadaan barang pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya gitu ya. Adapun konsultan ketika dia nilainya di atas 100 juta. Lalu ada SPK gitu ya. Itu untuk pengadaan yang nilainya dari 50 sampai 200 yang untuk B, P, K dan JL gitu ya. Lalu ada misalnya untuk barang ya, ada yang berupa kwitansi gitu ya, kwitansi untuk nilai di atas 10 sampai 50 juta gitu ya. Lalu kalau dia surat pesanan itu sebetulnya nilainya itu tidak dibatasi gitu ya. Berapapun nilainya ketika transaksinya menggunakan e-purchasing itu bentuk kontraknya surat pesanan. Surat pesanan ini pesanannya itu standarnya ya yang ada di aplikasi katalognya seperti itu ya Pak Ibu ya. Cuman di perjalanannya ternyata kadang-kadang
PPK ini merasa ini sebetulnya masih perlu tambah klausul gitu ya, masih merasa kurang apa namanya, kurang lengkap gitu ya, dengan adanya bentuk kontrak berupa surat pesanan. Maka bisalah dibuat gitu ya, karena di Perlem 9 itu bunyinya dapat dibuat dalam bentuk SPK atau surat perjanjian gitu ya. Jadi kalau dia nilainya di atas 200 juta ya berarti pakai surat perjanjian. Kalau nilainya sampai 200 juta pakai SPK seperti itu ya. Lalu nanti bentuknya seperti apa? Apakah surat pesanan ada gitu ya? Lalu ada lagi surat perjanjian gitu ya. Kalau ini pilihan Bapak Ibu ya. Boleh dibuat surat pesanannya terus diupload lagi SPK atau surat perjanjiannya gitu ya. Atau kalau saya sih lebih baik di apa namanya, dibuat satu gitu ya. Nanti dari surat pesannya itu dimodif, di bridging ya, detail maupun klausul perjanjian yang ada di surat pesanan ini, apa namanya, perjanjian yang ada di surat pesanan ini bisa ditambahkan dalam bentuk klausul yang ada di SP ya, surat perjanjian atau SPK ya, yang diupload pada aplikasi SPS, aplikasi katalog gitu ya, di katalog. Nah, naskah perjanjiannya apa? Ini naskah perjanjiannya sudah menuju SP dan SPK ya Bapak Ibu ya, bukan yang di surat pesanan ya. Kalau di surat pesanan itu kan sederhana gitu ya. Nah, ini yang sudah kita pilih di SP maupun SPK ya, yang dirasa perlu memang ada tambahan gitu ya, surat perjanjian maupun apa, surat perintah kerja. Di sana ada pembukaan ya, pembukaan yang menyatakan PPK-nya siapa gitu, alamatnya di mana, apa namanya, sakirnya apa gitu ya di sana, dan juga nanti nama apa namanya, calon penyedianya ya. Lalu ada isi gitu ya, nanti isinya itu yang berisi terkait dengan klausul-klausul ya, klausul-klausul yang ditambahkan oleh PPK, artinya yang dirasa perlu gitu ya, dirasa perlu ditambahkan untuk mendetailkan ya apa-apa yang belum, yang dirasa belum lengkap di surat pesanannya gitu ya. Lalu nanti ada penutup gitu ya, itu standar gitu ya. Oke, contohnya seperti apa gitu ya, karena memang kita fokusnya kepada apa, surat pesanan dan apa, surat perjanjian dan SPK sebagai lanjutannya. Nanti kita langsung saja ke contohnya gitu ya. Masih proses Bapak Ibu ya. Kelihatan Bapak Ibu? Belum tampil Pak Irsan. Belum tampil? Ini Belum. udah tampil? Di Belum tempat tampil. Bapak Ibu sudah tampil? Belum, Pak. Oh, belum. Oke, oke. Belum, Pak. Masih halaman contoh. Ya. Masih halaman contoh. Belum, Oke, Pak. oke. Saya ini masih ini sudah. Mungkin stop share screen, kemudian share screen ulang lagi, Pak. Mohon Oke. maaf. Kak, kalau sekarang sudah tampilkah? Sebelum saya stop? Belum juga. Belum, Belum Pak. juga, Pak. Belum, Pak. Oke, oke. Oke. Kalau ini sudah? Ya. Oke, Sudah, sudah, Pak. Pak. Sudah Pak. Oke, sudah. Kop surat instansi gitu ya. Ini kan yang dibuat oleh Bapak Ibu PPK ya. Surat instansinya, lalu judulnya surat pesanan gitu ya. Ini yang di generate dari sistem ya, Bapak Ibu ya. Yang sudah ada di sistem gitu ya. Lalu dia ini ada e-katalog ya, surat pesanan. Memang ini standarnya gitu ya. Lalu ada satuan kerja gitu ya, PPK-nya ya. Ini kita ambil contoh. Kebetulan saya ngambil contohnya yang agak yang memang rasanya membutuhkan ya, SPK maupun SP ya. Jadi saya ambil contohnya konstruksi gitu ya. Kalau barang di katalog kan sudah lazim ya Bapak Ibu ya. Ini kita ambil yang konstruksi, ini kan baru nih sebetulnya gitu ya.
Saya ambil contohnya konstruksi gitu ya, biar agak ngejelimet dikit di Pak Abel ya. Jadi Iya, Pak. ini contohnya yang bertanda tangan di bawah ini Fulan bin Fulan ya. Ini di sini kepala bidang jalan jembatan. Ini sebetulnya bisa langsung sebagai apa namanya PPK ya. Nggak usah disebutkan jabatan strukturalnya gitu ya. Lalu dia alamatnya, terus selanjutnya disebut sebagai pejabat penandatangan atau pengesahan tanda bukti perjanjian gitu ya. Itu kan standar yang ada di yang di-generate oleh sistem gitu ya. Lalu di bawahnya ada Giat bin Kuat gitu ya, Direktur CPI Ekspat gitu ya. Selanjutnya disebut sebagai penyedia. Nah, untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut gitu ya. Rincian barang gitu ya, daftar produknya. Ini dia ada pekerjaan beton struktur gitu ya. Kuantitasnya ini 877. Satuannya meter kubik gitu ya. Lalu nanti di sini diisi harga satuannya gitu ya. Harga satuannya lalu dimasukkan total harganya gitu ya. Lalu ini ada pekerjaan beton struktur K100 ya. Ini 304 satuannya seperti ini. Nah, ini nanti sampai diisi sampai akhir gitu ya. Berapa ini kan kebetulan ada 10 item ya. 10 item. Lalu nanti di sini karena di sini harga sudah termasuk ongkir dan kewajiban pajak gitu ya. Berarti dimasukkan di apa namanya PPK-nya sudah memasukkan di sana PPK apa namanya penyediaannya sudah masukkan di sana kewajiban pajaknya bisa PPN ya. Dan ongkirnya gitu ya. Kalau memang dia sudah masuk apa namanya ongkirnya itu sudah include di produk gitu ya. Beda hal kalau misalnya ongkirnya di luar produk gitu ya. Lalu syarat dan ketentuan mengacu pada surat perjanjian terlampir gitu ya. Yang ini nggak ada nih Bapak Ibu ya. Ya ini saya stabilo dulu ya. Nah ini nggak ada di aslinya karena memang PPK merasa ini masih perlu ditindaklanjuti dengan surat perjanjian ya karena nilainya kebetulan di atas 200 juta gitu ya. Ini ditambahkan syarat dan ketentuan mengacu pada surat perjanjian terlampir gitu ya. Lalu demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Lalu di sini apa namanya PPK-nya ya. Lalu di ini penyediaannya. Sesederhana ini Bapak Ibu teman-teman. Kalau yang surat pesanan, makanya kalau untuk konstruksi PPK ngerasa itu masih perlu gitu ya. Masih perlu ditambahkan dengan apa namanya surat perjanjian atau SPK gitu ya. Lalu kita ke contoh SP-nya ya. Kalau yang SP-nya kelihatan Bapak Ibu? Belum, Pak Irsan. Belum, oke. Saya ini lagi. Ini sudah kelihatan? Dinas Pekerjaan Umum Kota ini ya, surat perjanjian. SCJ, iya, sesuai Sudah, Pak. dengan Oke, sudah ya. sudah. Disesuaikan dengan SP-nya tadi gitu ya. Kalau sih kan udah jelas nih ada program ini ya. Ini yang kotak program gitu ya. Sampai lokasi sebetulnya nggak begitu perlu ya. Karena ini kan surat perjanjian langsung saja gitu ya. Antara ini ya sakirnya ya. Lalu dia ini ada sama kop surat instansi. Ini surat perjanjian ya. Ini kebetulan kontrak harganya kontrak harga satuan. Sebentar. Kontraknya kontrak harga satuan ya. Ini kita ambil dari SP ya yang ada di MDP ya. MDP ya Bapak Ibu ya. Nanti disesuaikan dengan pekerjaannya gitu ya. Kalau dia pekerjaannya pengadaan barang yang dinilai gitu ya masih perlu SP gitu ya,
Arti diambil dari MDP pengadaan barang gitu ya. Karena ini konstruksi kita ambil dari MDP pekerjaan konstruksi gitu ya. Jangan Bapak Ibu ngambilnya nanti dari SDP gitu ya. SDP yang dari Perpres 4 2015 misalnya. Kan perubahan keempat dari 54 2010 kan 4 2015. Jangan dari sana, tapi Bapak Ibu ngambilnya dari lampiran perlem 12 2021 gitu ya. Sana ada MDP-nya, memang halamannya sebenarnya jelimet ya, sekitar 6.600-an ya. Jadi Bapak Ibu harus dicek di lampiran, kalau dia konstruksi berarti di lampiran 3 gitu ya. Ini standar ya, kalau Bapak Ibu PPK sudah biasa ini. Disebutkan PPK-nya berdasarkan dijelaskan juga di sana SK pengangkatannya ya. Lalu ada penyedia ya, ada standar gitu ya. Nah, ini karena dia konstruksi, Bapak Ibu cantumkan nanti dasar hukum yang berhubungan dengan pekerjaan konstruksinya gitu. Bisa pekerjaan misalnya konstruksinya pembangunan jalan atau konstruksi bangunan gedung gitu ya. Ini dia dilanjutkan telah dilakukan proses pembelian purchasing ya. Nah, ini standar ya, para pihak menerangkan terlebih dahulu ya. Ini ada. Lalu disebutkan juga istilah ungkapan ya. Lalu di pasal 2-nya ada ruang lingkup pekerjaan gitu ya. Ruang lingkup pekerjaan Bapak Ibu tentunya tinggal ambil kalau konstruksi kan berarti di spesifikasi ya. Misalkan ada ruang lingkup pekerjaan. Kalau di pengadaannya, kalau konsultan kan belum ada katalog gitu ya. Kalau pengadaannya jasa lainnya gitu ya, kalau memang di katalognya ada jasa lainnya nanti suatu saat gitu ya, Bapak Ibu berarti ambil dari KAK-nya gitu ya. Kalau dia barang sama, Bapak Ibu ngambil dari spesifikasi. Atau bisa juga kalau Bapak Ibu misalnya, padahal pengadaannya pengadaan barang nih, tapi pakainya KAK gitu ya. Ya bisa aja ngambil dari KAK-nya. Tapi memang kalau pengadaan barang sebetulnya itu cukup dengan spesifikasi ya, spektek gitu ya. Ini dibuat di ruang lingkupnya. Lalu dia di pasal 3-nya harga kontrak, sumber pembiayaan dan pembayaran gitu ya. Bapak Ibu ini sebetulnya tinggal ngambil dari template yang di MDP tadi. Tinggal Bapak Ibu nanti dimodifikasi gitu ya. Modifikasi sesuai tentunya dengan kebutuhan Bapak Ibu. Lalu di sini ada dokumen kontrak gitu ya. Nah, di sini disebutkan kelengkapan dokumen merupakan satu kesatuan dari dengan surat pesanan tadi. Jadi surat pesanan yang ada di di katalog tadi itu hanya sebagai bentuk kontrak standar gitu ya. Di sana kan tadi ada bridging ya yang menjelaskan bahwa akan ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan perikatan ini dalam bentuk SP gitu ya. Lalu di sini dimasukkan juga hierarkinya gitu ya. Nanti hierarkinya kenapa tidak dibuat surat pesanan di depan gitu ya. Kan kalau hierarki kontrak itu kan dari addendum kontrak baru surat perjanjian gitu ya. Ini karena memang di surat pesanan tadi dia tidak ada klausul sama sekali. Dia cuman menyebutkan item barang ya dan nilai ya. Jadi di hierarkinya kita cukup masukkan dari addendumnya gitu ya. Lalu dia surat perjanjian yang tadi memang induknya. Lalu dia syarat-syarat khusus kontrak ya, karena nanti kita buat syarat khusus kontraknya. Lalu syarat umum kontrak, lalu spesifikasi teknis dan gambar, daftar kuantitas harga gitu ya. Pertanyaannya, apakah spektek gambar ini ada gitu ya di katalog gitu ya. Di katalog itu kan ada spektek dari penyedia ya. Nah, ini spektek di sini yang dipakai berarti spektek yang diupload oleh PPK gitu ya. Kan PPK ngupload spektek gitu ya. Penyedia itu kan tentunya yang dipilih jadi penyedia tentunya yang penawarannya sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar yang sudah ditentukan oleh PPK. Lalu dia ada daftar kuantitas harga gitu ya. Ini daftar kuantitas harganya ada, emang ada gitu ya. Jadi daftar kuantitas harga ini kan ada nanti di generate ketika misalnya si PPK sudah
merilis surat pesanannya gitu ya, kan nanti ada keluar berapa item, jumlahnya masing-masing item berapa gitu ya, terus nilai totalnya berapa, ini total per item berapa dan nilai totalnya berapa gitu ya, nanti yang dimasukkan. Lalu di sini tambahkan masa kontrak gitu ya. Masa kontraknya itu disebutkan ya sesuai lah ya dengan yang ada di di SP ya, di standar surat perjanjian ya, yang ada di model dokumen pemilihan gitu ya. Lalu sini disebutkan juga masa pelaksanaan gitu ya, yang tentunya dibuat di dalam bentuk di SSKK ya. Lalu dia disebutkan juga masa pemeliharaannya gitu ya. Kalau masa pemeliharaan kan di surat pesanan nggak ada ya. Nah, ini yang hal-hal yang perlu didetailkan. Lalu di sini disebutkan tanggung jawab penyedia. Apa saja tanggung jawab penyedia gitu ya. Ini Bapak Ibu tinggal modif dari MDP-nya gitu ya. Nanti kalau memang ada perlu ditambahkan, ditambahkan, atau kalau ada yang perlu dikurangi gitu ya. Lalu pertanyaannya gitu ya. Pertanyaannya apakah SP-nya ini gitu ya persis diambil sama persis dengan yang ada di MDP ya. Ya tentunya tidak, ini kan dimodif ya, dimodif sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu dan teman-teman saja gitu ya. Yang penting nanti dia ada ada SSKK dan SSUK-nya ya. Seperti itu. Lalu nanti di sini ada di sama untuk dan atas nama penyedia, lalu untuk dan atas nama PPK. Seperti itu Bapak Ibu ininya. Lalu nanti kalau SSUK-nya biasanya kan SSUK ini kita jarang kan kita tidak otak-atik gitu ya kalau di pengadaan yang konvensional ya. Pengadaan non katalog. Tinggal nanti yang di otak-atik itu biasanya yang SSKK-nya, termasuk di sana misalnya sanksi dan segala macam gitu ya. Di luar itu nanti Bapak Ibu lihat kalau pengadaannya konstruksi ya. Kalau di konstruksi kan dia masa pemeliharaan ya. Kalau di barang kan ada garansi gitu ya. Kalau dia di pengadaannya itu ada 2 gitu ya. Bapak Ibu bisa buat dalam bentuk 2 SSKK atau bentuk 2 SP gitu ya. Atau bisa digabung. Kalau saya sih lebih cenderung digabung. Digabung saja. Namun ketika membicarakan pemeliharaan, berarti pemeliharaan ini hanya khusus untuk pekerjaan terpasang gitu ya. Lalu kalau membicarakan garansi, dia dikhususkan untuk pengadaan pekerjaan yang terkirim gitu ya. Jadi kalau untuk yang terpasang pakainya pemeliharaan karena konstruksi gitu ya. Adapun yang hanya terkirim saja itu Bapak Ibu bisa masukkan jaminan atau garansi. Mungkin seperti itu Bapak Ibu, Pak Bel, sederhana sekali gitu ya, karena memang Bapak Ibu tinggal ngambil saja nanti dari standar ya, standar kontrak ya yang ada di MDP gitu ya. Izin saya stop share screen. Nanti kalau misalnya ada yang perlu didiskusikan terkait dengan klausul SP-nya, nanti kita kembali lagi situ. Saya kembalikan ke Pak Abel, mungkin kita lebih banyak diskusi ya Pak Abel ya, Bapak Ibu teman-teman. Saya lihat ada yang dari UKPBJ ini sepertinya, yang dari Tangerang ya. Ya, ada beberapa Pak Irsan. Pak Irsan, bisa diulas sedikit kalau tentang yang SP, surat pesanan barang atau surat perjanjian? Bisa diulas sedikit Pak? Tadi kan konstruksi ya? Iya, betul. Kalau barang ya sama saja. Kalau dia barang kan tinggal ngambil dari MDP pengadaan barang. Kalau ini kan tadi kalau barang karena sederhana, saya nggak tampilkan contohnya gitu ya. Kalau konstruksi kan dia baru ya dan lebih ngejelimet kalau konstruksi karena dia baru di katalog dan dia kan ada yang mungkin yang jelas terpasang ada gitu ya. Tapi mungkin masih ada juga yang terkirim, artinya berupa pengadaan barang. Seperti itu Pak Bel. Baik. Baik Pak Bapak Ibu, itu sekilas mungkin kaitannya dengan pembahasan kontrak purchasing.
Jadi kita bisa masuk langsung. Memang terkait dengan kontrak ini agak krusial ya Pak Irzan ya. Iya, betul. Jadi kita akan lebih banyak diskusi, mungkin ada kasus-kasus atau problem yang Bapak Ibu hadapi selaku PPK maupun penyedia barang. Monggo kita buka ruang tanya jawab atau ruang diskusi, langsung bisa berdiskusi dengan Pak Iksan terkait dengan paparan kita hari ini. Monggo silahkan, kalau ada yang langsung ingin bertanya silahkan. Sambil nyantai ya Pak Abdel ya. Ya, sambil nyantai, mungkin ada sambil yang mau ngopi-ngopi ya, silakan Pak monggo Andi. kita sambil ngopi. Ya Pak Adil, terima kasih. Iya, mau Pak Andi ya, silakan Pak. Ya. Izin Pak, perkenalkan saya Pak Andi, salah satu penyedia Pak, bukan tadi pagi dengan Pak Adil juga terkait Oke. katalog tadi pagi ya. Ini lanjutan, biasanya diundang dari Pak Adil juga. Jadi salah satu penyedia katalog di PEP Pak, PINS Pak. Jadi saya perwakilan Jawa Timur Pak. Jadi PINS Pak Irzan, PT PINS. PT PINS. PINS, oh yang Telkom PINS. bukan? Betul. Ya. Oh, Pak iya. Irzan pernah ngajar di kantor pusatnya nih Pak. Yang di pusat, iya. Ya. Siap Pak. Izin Pak terkait SP dan kontrak Pak. Jadi memang sebelumnya memang ada beberapa pengadaan yang tanpa surat perjanjian ya Pak ya, atau disebutnya kontrak. Nah memang ada, misalnya ini Pak contoh case ya Pak ya. Jadi ada salah satu proyek yang memang ternyata selain SP ada juga kontrak atau surat perjanjian yang ada muncul juga SUKK dan SSKK. Nah terkait hal itu juga apakah memang surat perjanjian atau kontrak itu juga selaku penyedia kita harus mengikuti arahan dari customer atau cukup SP aja Pak? Karena kan ini posisinya katalog pengadaan barang aja ya Pak ya. Terkait yang pertama itu pertanyaan saya. Terus yang kedua terkait judul dokumen Pak. Misalnya Pak ya, judul dokumen ini semisal antara EP, SP dan surat perjanjian, apakah itu semua judulnya harus sama atau bisa berbeda-beda? Misalnya nih Pak, ternyata SP ataupun surat kontrak itu ternyata berbeda dengan EP judulnya, dengan asumsi mungkin pada waktu pengangkut anggaran atau proyek dan sebagainya itu dengan judul yang terlanjur yang sudah diterbitkan di awal, dan sehingga EP kan yang selanjutnya Pak yang baru terbit, jadi kadang agak berbeda judul nih, apakah secara legalitasnya seperti apa, seperti itu Pak. Sementara itu dari pertanyaan saya Pak, 2 pertanyaan. Oke. Terima kasih Pak Irsan. Silakan langsung dijawab Pak Irzan. Saya pertanyaan nomor 2 dulu kali saya. Saya nomor 1 jadi lupa gitu. Nanti nomor 1 boleh diulang lagi Pak ya. Ke nomor 2 aja dulu ya Pak ya. EP ini e-purchasing maksudnya ya Pak ya. E-purchasing ini sebetulnya wahananya gitu ya. Jadi kan kalau pengadaan itu kita ulas sedikit gitu ya Pak ya. Pengadaan di Perpres 16/2018 dengan perubahan yang 12/2021, pengadaan ini kan walaupun tidak diwajibkan di katalog ya, kalau Perpres 4/2015 dulu diwajibkan gitu ya. Ini walaupun tidak diwajibkan di katalog, tapi untuk pengadaan barang jasa itu dia dilakukan secara berjenjang gitu ya. Kalau ada di katalog gitu ya, itu dianjurkan dilakukan dulu melalui katalog. Kalau tidak ada di katalog, baru kita ke langkah yang kedua. Ketika misalnya tidak ada di katalog, kita lihat ini nilainya di bawah 200 juta atau di atas 200 juta. Ini kita konteksnya barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya Pak ya. Kalau memang nilainya di bawah itu gitu ya, itu pengadaan langsung dulu gitu ya. Kalau tidak ya berarti kalau di atas itu ya nilainya berarti tidak bisa melalui pengadaan langsung. Baru kita ke yang ketiga gitu ya. Yang ketiga itu kita lihat memenuhi klausul untuk penunjukan langsung enggak. Kalau di Perpres itu di pasal 38 gitu ya. Kalau untuk barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya. Adapun untuk konsultan di pasal 44. Kalau memenuhi ya udah langsung lakukan tujuh langsung gitu ya. Kalau tidak ya baru kita masuk lagi ke yang keempat gitu ya. Kita lihat nih kalau untuk pengadaan barang, dia pelaku usahanya sudah ada belum yang terkualifikasi dalam sikap. Lalu spesifikasinya standar enggak? Sederhana atau tidak gitu ya. Kalau memang dia tidak sederhana, kira-kira bisa nggak disederhanakan gitu ya. Kalau bisa ya udah lakukan tender cepat. Kalau tidak baru ke yang kelima gitu ya. Mau nggak mau kita harus lakukan tender gitu ya untuk barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya. Kalau konsultan
dengan seleksi gitu ya. Itu prosesnya sama-sama saja sebetulnya, cuman beda nama gitu ya. Cuman memang ada sedikit perbedaan di proses pemilihan penyedianya gitu ya. Jadi e-purchasing ini sebetulnya metode Pak, metodenya gitu ya. Cara kita melakukan pengadaannya. Adapun tadi yang ditanyakan Pak Andi terkait dengan surat perjanjian gitu ya, lalu surat pesanan, lalu ada SSUK gitu ya, ada SSKK gitu ya. Kalau pada dasarnya di di Perpres 16 2018 bentuk kontrak untuk pengadaan yang di e-purchasing itu bentuknya cuma satu Pak, surat pesanan. Itu saja gitu ya. Bentuk kontraknya surat pesanan. Berapapun itu nilainya dia pakai surat pesanan gitu ya. Cuman di Perlem 12 2021 gitu ya. Bila mana misalnya PPK merasa perlu gitu ya untuk menambah klausul gitu ya, atau merasa klausul yang ada di surat pesanan itu di surat pesanan kan nggak ada klausul ya. Artinya bila mana di surat pesan itu dirasa belum belum menggambarkan kewajiban para pihak gitu ya. Dalam hal ini kan PPK dengan penyedia ya. Jadi PPK dapat menambahkan klausul kontrak. Dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk SP maupun SPK gitu ya. Lalu ini apakah dibuat secara terpisah gitu ya? Kalau saya sih lebih cenderung dia dibuat bridging di SP-nya tadi. Jadi klausul mengenai ini dibuat lebih lanjut di dalam surat perjanjian gitu ya. Karena memang nilainya misalnya di atas 200 juta. Kalau di bawah 200 juta misalnya dalam bentuk SPK gitu ya. Lalu di SP-nya ini sendiri, SP-nya itu kan tadi surat perjanjian yang tadi ya, masih klausulnya juga masih umum. Di situ ada hierarki kontrak gitu ya. Ini jenis kontraknya, terus hierarki kontraknya gitu ya. Lalu ruang lingkup gitu ya. Nanti dibuat dalam bentuk SSKK, syarat-syarat khusus kontrak. Syarat-syarat khusus kontrak itu diatur di sana apa? Misalnya keterlambatan gitu ya, sanksi dan segala macam. Ini diatur di sana gitu ya. Jadi memang namanya tetap sebetulnya surat perjanjian saya kalau di e-purchasing. Adapun SP maupun SPK yang ada di situ itu adalah bagian dari SP-nya gitu ya. Judulnya tetap surat perjanjian itu gitu ya. Beda hal nih ketika dia pengadaannya non e-purchasing gitu ya, yang tender tadi gitu ya. Kalau tender itu beda Pak. Jadi ataupun non tender gitu ya. Kita ambil contoh untuk pengadaan barang gitu ya, karena Bapak dari PINS kemungkinan banyaknya pengadaan barang gitu ya. Jadi kalau dia di atas 200 juta gitu ya, itu dia pakainya surat perjanjian. 50 sampai 200 surat perjanjian perintah kerja SPK gitu ya. Lalu dia antara 10 sampai 50 juta itu pakai kwitansi gitu ya. Lalu di bawah itu pakai surat pembelian gitu ya. Nah, seperti itu Pak. Jadi dia SP di sini SP gitu ya. Surat perjanjian SSUK dan SSKK yang ada di e-purchasing itu dia satu bagian dari yang namanya surat pesanan gitu ya. Beda hal ketika kita melakukan pengadaan di luar e-purchasing, itu dia SP-nya ya memang surat perjanjiannya sendiri gitu ya. Di surat perjanjian itu ada SPK, ada SSUK, SSKK. Kalau yang ini SP-nya ini adalah bagian dari surat pesanan. Jadi bentuk kontraknya itu semua yang ada di purchasing tetap saja dia surat pesanan gitu ya. Jadi adapun surat perjanjian maupun nanti SPK ya dan SSUK SSKK-nya itu adalah bagian dari surat pesanan. Itu Pak. Kalau yang nomor 2, nomor 1 tadi saya lupa. Nomor 1 dan nomor 2 sudah disampaikan dengan Pak Irsyad tadi Pak. Kebetulan saling berkaitan ini Pak. Ya berkaitan Pak. Terus ada satu lagi Pak. Sebetulnya pertanyaan terkait judul nama surat perjanjian, kemudian surat pesanan dan e-purchasing, apakah itu harus satu judul atau bisa beda-beda judul, Pak? Oke, sip. Ya. Kalau ini dia masih berkaitan juga dengan jawaban tadi. Kalau e-purchasing itu adalah metode pengadaannya, Pak. E-purchasing itu metode pengadaannya. Kalau surat pesanan itu adalah bentuk kontraknya.
Nah, lalu dia surat pesanan dengan surat perjanjian. Apakah boleh beda-beda judul gitu ya? Kalau untuk di e-purchasing sebetulnya judulnya cuma satu, surat pesanan. Jadi surat perjanjian yang ada di purchasing itu adalah bagian dari surat pesanan. Jadi dia cuma menambahkan sebagai anggaplah sebagai lampiran gitu ya, atau sebagai bagian dari surat pesanan. Karena memang PPK merasa perlu untuk menambahkan surat perjanjian beserta SSUK dan SSKK-nya. Jadi yang dipakai itu judulnya surat pesanan Pak ya. Walaupun dia di sana tadi ada surat perjanjian, ada SSUK, SSKK, tapi itu di bagian dari surat pesanan. Nah, ini beda hal tadi yang dengan pengadaan umum gitu ya, pengadaan yang di luar katalog gitu ya. Seperti itu Pak Andi. Ya, sebetulnya memang ini pengadaan lewat e-katalog Pak. Jadi memang ternyata memang ada judul yang berbeda, misalnya kayak memang itu surat pesanan, Ya. e-purchasing dan sebagainya. Judulnya misalnya belanja modal apa gitu ya Pak. Tapi begitu di satunya beda judul lagi, bukan belanja modal apa gitu. Jadi untuk kebutuhan lab dan sebagainya gitu, judulnya berbeda di situ Pak. Gitu. Apakah itu secara legalitas itu no isu atau ada isu Pak? Takutnya dalam audit dan sebagainya kan. Nah, terkait kata-kata itu Pak. Itu namanya audit biasanya suka jadi dipertanyakan gitu ya. Makanya kalau pengadaannya itu dia bukan sebisa mungkin, memang harus disamain gitu ya. Pengadaannya apa? Adapun yang tadi surat pesanan, surat perjanjian itu ada judulnya, judul bentuk kontraknya gitu ya. Kalau ini kita bicaranya katalog, berarti bentuk kontraknya cuma satu nih, surat pesanan gitu ya. Surat pesanan itu. Nah, lalu nama paketnya disamakan yang di surat pesanan maupun nanti yang di lampirannya gitu ya, atau yang di surat perjanjiannya gitu ya. Di surat perjanjian nama paketnya juga harus sama. Begitu juga nanti di SSKK-nya ya, syarat-syarat khusus kontrak ininya juga harus sama karena dia kan lampiran gitu ya. Jangan sampai ya ini nanti masalah Pak. Ketika badan perjanjian gitu ya beda dengan lampirannya, ini nanti jadi masalah. Sama ketika misalnya cover dengan isi beda gitu ya, yang dipakai yang mana gitu ya. Nanti tinggal dilihat gitu ya, yang lebih detail yang mana. Bisa jadi kan kalau perjanjian bisa jadi yang dipakai yang di induknya gitu ya, baru lampirannya. Tapi kalau itu menjelaskan rincian, bisa jadi yang dipakai yang di lampiran gitu ya. Nah, jadi biar itu tidak masalah ya disamain Pak. Judul yang ada di bentuk kontraknya maupun yang di klausul yang ditambahkan ya di surat perjanjian maupun nanti di SPK ya ketika nilainya di bawah 200. Seperti itu Pak Andi. Kalau masalah temuan tuh bisa jadi itu ketika ada beda nama itu nanti jadi masalah. Cuman jadi Bapak Ibu nanti repot menjelaskannya gitu ya. Karena auditor kita belum tentu memahami pengadaannya itu secara utuh gitu ya. Seperti itu Pak Andi. Siapa? Boleh nambah satu lagi Pak? Mohon maaf. Jadi, boleh. Silakan Pak. Ya, satu pertanyaan lagi Pak. Jadi di surat perjanjian tadi kan salah satu klausul ada yang menyebutkan terkait adendum ya Pak, adendum kontrak. Sedangkan ini misalnya pengadaan e-purchasing ya Pak ya, lewat e-katalog lah istilahnya. Di kontrak itu menyebutkan dilampirkan adendum kontrak lah. Apakah adendum kontrak itu dalam artian adendum yang di sebelah mana ya Pak? Kan ini kan kecuali bukan tender ya Pak. Kalau tender mungkin bisa adendum kan. Lah kalau untuk e-katalog sendiri adendum itu adendum hanya jangka waktu atau adendum barang atau adendum apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Oke, itu bisa waktu gitu ya. Bisa jadi dia aspek, bisa juga jumlah gitu ya. Terus di mananya gitu ya? Tentunya adendum ini tidak muncul di SP pertama Pak. Kan adendum kan setelahnya gitu ya. Makanya adendum itu kan saya tadi lupa di situ ada ini enggak, ada bahasanya jika ada enggak ya? Sebetulnya itu adendum itu jika ada Pak. Jadi tidak semua bukan. Ya tampilkan lagi. Adendum kontrak bila ada Pak. Adendum bila ada. Bila ada. Iya. Memang dia harus bila ada Pak, karena tidak adendum kontrak itu tidak mesti ada. Oh ya, apabila ada Pak. Jadi ini ini ketika terjadi misalnya beda ketika bukan dispute ya, kalau dispute kan beda ya. Atau ketika ada beda persepsi nih di belakang gitu ya.
di pelaksanaan kontrak gitu ya. Jadi yang dipakai itu yang pertama adendum kontraknya dulu. Kan bisa jadi sebelumnya jumlahnya 10 gitu ya. Kan jumlah 10-nya itu adanya di SP, di surat pesanan gitu ya. Dalam hal ini kalau ada surat perjanjiannya berarti kan di surat perjanjiannya. Nah, ternyata di adendum nih jumlahnya bukan 10, jadi 9 gitu ya. Kan penyedia kan ngirimnya 10, Pak, misalnya. PPK bilangnya enggak, saya misalnya 9 sesuai dengan adendum terakhir gitu ya. Jadi biar tidak untuk menghindari gitu ya masalah lebih lanjut, jadi yang dilihat nanti di adendumnya. Oh, di adendumnya ada 9, di surat perjanjian awalnya ada 10. Jadi yang dipakai yang 9-nya gitu ya. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya tadinya ada 10 gitu ya di surat pesanannya. Ternyata di adendum jadi 12. PPK ngirimnya 10 gitu ya. Penyedia ngirimnya 10. PPK bilang saya misalnya 12. Ini kalau Anda tidak tidak menyelesaikan pekerjaan ini, nanti sesuai dengan SSKK Anda bisa didenda misalnya 1 per mil dari sisanya, misalnya kan 2 ya, dari 2 item pekerjaan per hari kan seperti itu. Enggak, saya yang dipesan ke saya di surat pesanan kan cuma ada 10 gitu ya. Nah, baru ketika dilihat adendum kontraknya jadi 12, berarti yang terbaru yang 12. Itu dia fungsinya adendum kontrak ini, memang dia tidak ada di upload di yang pertama. Adendum kontrak ini nanti belakangan ketika di pelaksanaan pekerjaan memang diperlukan ya adendum kontrak. Ini mirip lah dengan yang pengadaan yang non katalog. Cuman bedanya ini harus diupload gitu ya Pak ya. Kalau katalog berarti bisa ya Pak ya adendum kontrak juga? Ya bisa Pak. Pada dasarnya adendum kontrak itu, tapi dia tetap mengacu kepada adendum kontrak di Perpres 16/2018 Pak ya. Maksimal adendum kontrak itu maksimal nilainya kalau ada adendum, total nilai adendumnya, total adendumnya ya maksimal 10% dari nilai kontrak awal gitu ya. Misalnya nilai kontrak awalnya kita anggaplah 1 miliar ya. 1 miliar. Adendum pertama dia misalnya 50 juta gitu ya. Lalu ada adendum kedua misalnya 30 juta. Adendum ketiga misalnya 20 juta. Kan totalnya 100 juta Pak ya. Jadi dia dihitungnya maksimal 10% itu kan dari kontrak awal, dari yang 1 miliar kan 10% 100 juta. Jadi total semua adendumnya berapa kali pun adendumnya itu dia maksimal 10% dari nilai kontrak awal. Bukan dari adendum sebelumnya. Kan kalau adendum sebelumnya misalnya adendum pertama tadi 50 juta. Masih di adendum lagi. Nanti bukan 10%, adendum keduanya itu bukan 10% dari 1 miliar 50 juta, bukan. Tapi dia nilai total adendumnya, adendum berapa kali adendum pun itu maksimal 10% dari nilai kontrak awal. Seperti itu Pak Andi. Siapa? Ada satu lagi Pak. Misalnya adendum itu boleh berlanjut ya Pak. Misalnya adendum ini ternyata tipe barang. Karena tipe barang yang sesuai SP itu ternyata udah nggak ada, tapi ada 1 tingkat di atasnya, tapi tidak merubah harga Pak. Harga tetap sama, tetapi sisi user itu mendapatkan fasilitas yang lebih dari sana. Itu apakah bisa berlaku di adendum itu atau dibatalkan Pak? Atau bagaimana? Ini nanti agak pelik nih Mas. Mestinya PPK-nya lihat dulu di katalog itu gitu ya. Kan tadinya milih spek itu kan karena memang penyedianya sudah clear ya, speknya sesuai dengan yang minta. Kalau seperti itu kan, kalau logikanya kan dia sebetulnya speknya di atas gitu ya. Terutama ini yang non elektronik ya. Kalau elektronik kadang-kadang speknya lebih tinggi, bisa jadi dia nanti tidak sesuai kebutuhan kita. Karena apa? Misalnya dia dengan speknya lebih tinggi, dia penggunaan dayanya jadi lebih tinggi gitu ya. Makanya lebih boros. Ini kita anggap yang non elektronik ya. Jadi PPK mestinya lihat dulu di katalog spek yang lebih tinggi tadi, ada nggak penyedia lain yang punya itu. Siapa tahu kalau spek yang lebih tinggi tadi, misalnya ternyata dia harganya di penyedia lain lebih murah dibanding yang akan diadendum. Ya itu nanti jadi misalkan ini katalog nih. Beda hal ketika kita tender gitu ya. Kalau tender ketika misalnya barangnya ternyata kurang jumlahnya gitu ya, mau adendum nih, tapi barang tersebut sudah nggak di pasaran, tapi ada yang lebih tinggi, itu kan tinggal dinegosiasi gitu ya. Kalau katalog ya tentunya harus dilihat dulu karena penyedia di katalog kan banyak. Itu yang lebih aman Pak Andi.
Siap, terima kasih Pak. Sudah cukup Ya, Pak. sama-sama Pak Andi. Ya, mohon maaf, banyak pertanyaan Pak. Enggak apa-apa Pak. Diskusi Pak, diskusi. Ya, siap. Ya. Pak Irsan, menyambung Yap. pertanyaan Pak Andi tadi. Jadi di surat pesanan di apa di purchasing ini Pak, hal-hal yang boleh di addendum itu meliputi apa aja ya Pak Irsan ya? Hal-hal yang boleh di Addendum kan? addendum. Oh Kak, kalau di surat pesanan kan tidak ada klausul sebetulnya Pak. Ya, artinya kan nanti itu addendum sebagai lampiran kan? Ya betul. Nah, Jadi itu ketika di surat pesanan itu dirasa perlu gitu ya, ada klausul-klausul kan dibuat surat perjanjian misalnya. Kebetulan anggaplah nilainya anggap yang ekstrim aja Pak ya, 201 juta gitu ya. oke. Jadi 201 juta gitu ya. 201 juta sih mestinya sih sederhana ya, tapi mungkin PPK melihat untuk pengadaan ini tipikal gitu ya. Nah, ini masih perlu klausul nih ya, tentunya dibuat surat perjanjian. Jadi yang di addendum itu nanti surat perjanjiannya Pak. Karena kalau Surat surat pesanan, perjanjiannya. iya, karena surat pesanan itu kan cuma bridging saja gitu ya. Kan di sana kan tidak ada klausul. Oke. Oke. Oh iya iya iya. Kalau dia tadi SPK kalau di bawah 200 ya anggaplah yang tadi kan 201 juta. Yang satu lagi ekstrimnya 109, anggaplah 200 juta pas itu ya. 200 juta pas kan SPK gitu ya. Kalau 200 juta pas berarti yang di addendum SPK-nya. Seperti itu Pak Abel. Baik. Paham Pak Irsan. Baik Bapak Ibu. Pak Andi Dan masih ada yang ini juga ditanyakan? dan ini juga modifan ya Pak ya. Apa namanya ya yang saya tampilkan ini juga kita modif karena apa? Karena di Perpres maupun Perlem itu tidak ada bentuknya apa namanya surat perjanjian maupun SPK khusus untuk e-purchasing. Karena memang untuk khusus e-purchasing di Perpresnya itu kan cuman bentuk kontraknya surat pesanan gitu ya. Di Perlemnya juga sama. Cuman ketika dirasa perlu itu bisa ditambahkan surat perjanjian. Surat perjanjian yang dimaksud tidak ada standarnya gitu ya. Makanya dalam hal ini kita ambil saja dari MDP ya, pengadaan yang non e-purchasing gitu ya. Lalu kita modif disesuaikan dengan kebutuhan kita. Klausul apa yang perlu ditambahkan, klausul mana yang perlu dikurang. Seperti itu Pak Anbel. Jadi nggak ada standar ya. Oke, berarti kontrak di e-purchasing itu hanya surat pesanan itu ya? Berapapun nilai belanjanya. Bentuk kontrak e-purchasing itu surat pesanan. Surat pesanan. Berapapun nilai belanjanya ya? Berapapun nilai belanjanya. Oke. Cuman kalau dinilai perlu, saya coba sharekan perlemnya ya. Ya, perlu tuh Pak Irsan. Sambil nunggu ya Pak. Baik Pak. Halo Pak Irsan, mungkin sambil nunggu Boleh. izin bertanya Pak. Saya Fauziah Pak dari PT Kalzais Indonesia. Saya selaku penyedia di sini masih mengenai addendum ya Pak ya. Jadi sebetulnya barang kami itu tuh pre-order Pak. Gitu. Nah, kalau misalnya nanti ada perubahan di masa kontrak, katakanlah masa kontrak berakhir tanggal misalnya ya Pak ya, 31 Maret gitu ya Pak. Nah, ternyata kami tidak bisa memenuhi karena mungkin ada delay selama pre-order tersebut. Berarti kan mesti dibikin addendum ya Pak ya? Ya. Itu di kontrak Pak, secara paperwork-nya. Tapi kalau untuk di sistemnya sendiri Pak, di surat pesanan, apakah itu nanti akan ada pembatalan atau perubahan atau misalnya addendum juga kah Pak? Di addendum saja. Kalau dia apa namanya tidak bisa dipenuhi
mungkin dia karena kahar gitu ya. Kalau kondisinya kahar kan di luar ini para pihak ya, bisa jadi kan misalnya barangnya tertahan di pelabuhan ya, di pelabuhan, ataupun mungkin karena kemarin karena pandemi gitu ya, dan kita ngalamin juga gitu ya. Itu nanti disesuaikan dengan klausul kontrak awal gitu ya. Kalau umumnya, kalau keterangan kahar itu kan penyedia wajib menyampaikan secara tertulis minimal misalnya 7 hari kerja gitu ya. Setelah kejadian kahar kan seperti itu ya. Itu nanti akan diberikan dijadikan sebagai diberikan kompensasi, Bu. Jadi selama periode kahar nanti penyedia diberikan kompensasi waktu selama waktu kaharnya. Misalnya kaharnya 2 bulan, berarti kan dari 31 Maret berarti sampai 31 Mei lah, katakan seperti itu, Bu. Oke, tapi secara sistem itu Pak, itu nggak perlu ada pembatalan ya Pak ya? Bukan pembatalan, nanti di sistemnya yang disesuaikan, Pak. Jangan dibatalkan. Kalau dibatalkan nanti ini dong, Bu. Dibatalkan nanti sistem bacanya berarti transaksinya batal gitu ya, nggak jadi. Nanti gimana proses pembayarannya nanti jadi manual nanti jadinya, Bu. Jangan dibatalkan. Iya. Nanti diberikan aja diberikan kompensasi karena peristiwa kahar. Oh, oke. Berarti dari sistem nggak ada yang perlu saya lakukan ya Pak ya, kalau kayak gitu ya Pak? Ya, itu nanti dari PPK-nya gitu ya. Oke, dari PPK-nya. Oke, ya. Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya, makasih Bu Fauzia. Bu, ini sudah Bapak, kelihatan boleh, sebelum dilanjutkan. Bentar, Pak. Boleh menambahkan dari Bu Fauzia? Ya, sebelum dilanjutkan Pak Andi, maaf. Ini di perlabnya ya. Seperti ini, surat pesanan bentuk perjanjian dalam pelaksanaan pengadaan melalui e-purchasing gitu ya. Kalau di Perpres 16/2018 itu e-purchasing kan cuma katalog ya. Tapi di perubahannya Perpres 12/2021 e-purchasing itu kan e-katalog dan toko daring gitu ya. Jadi untuk semua yang proses pengadaannya dilakukan tadi di e-marketplace, e-purchasing, EP ini tadi metode ya Pak Andi ya. Jadi memang bentuk kontraknya surat pesanan saja gitu ya. Adapun jika misalnya diperlukan ya sebagai syarat administrasi, SP ini dapat ditindaklanjuti dengan surat perintah kerja atau surat perjanjian. Itu dia dapat ya bahasanya Pak ya, dapat. Jadi artinya apabila dinilai perlu gitu ya. Seperti itu. Ya, monggo Pak Andi. Siap, menimbali yang Bu Fauzia tadi Pak, jadi menambahkan. Jadi itu saat pre-order terjadi Bu Fauzia tadi kan terkait produksinya akhirnya kan agak lama ya Pak ya. Nah, ini misalnya dalam satu pesanan Pak, satu pesanan dalam satu paket itu ada 7 item barang misalnya Pak. Ternyata satu item barang itu kan kita pre-order Pak, pada waktu klik itu dan fast moving kan barangnya. Begitu kita klik, tetapi ternyata proses berjalan dari pihak prinsipal itu menginfokan ke kami. Misalnya Pak, ini satu contoh case, jadi prinsipal menyampaikan ke kami bahwa mohon maaf, tipe ini sudah berhenti produksinya, diganti tipe baru. Nah seperti itu Pak. Jadi apakah itu prosesnya bagaimana? Karena satu paket itu ada 7 item barang dan salah satu itemnya ternyata ada replacement dari prinsipal. Jadi bukan karena kita nyari barang tidak ada atau gimana, barangnya nggak ada Pak, tapi ternyata produksinya telah berhenti, digantikan tipe baru tetapi dengan tipe yang sama seperti itu Pak. Tapi hanya kode tipenya berbeda. Apakah adendumnya itu bisa dilakukan atau bagaimana Pak? Oke. Ini mirip dengan pertanyaan Pak Andi yang tadi gitu ya. Ketika dia sudah beda gitu ya, itu karena ini katalog ya, bukan pengadaan yang di luar katalog. Pengadaan di luar katalog kan jelas tinggal di addendum gitu ya. Karena ini di katalog ya, walaupun tidak ada aturan tertulisnya ya, tapi untuk mitigasi resiko begitu dia audit ya, ini kan karena beda tipe, itu kalau saya sih lebih cenderung menyarankan PPK cek dulu ada nggak penyedia yang punya tipe ini gitu ya. Karena nanti kalau kita paksakan beli di penyedia kita yang sebelumnya ini gitu ya, siapa tahu untuk tipe yang sudah beda nomor serinya di toko lain ada gitu ya, dengan harga nanti yang lebih murah. Itu nanti jadi bulan-bulanan auditor nanti. Untuk kan auditor itu kan nggak penting buat di addendum
pembelian pertama, adendum 1, adendum kedua, atau adendum berapapun gitu ya. Auditor itu nilainya kira-kira ada nggak situ kerugian negara, kan gitu ya. Itu nanti yang dijadikan sebagai objek kerja bagi auditor untuk mencari mengejar prestasi kerja, kan seperti itu. Kira-kira berapa sih nilai duit yang bisa hemat gitu ya, potensi yang bisa dihemat, kan seperti itu Pak. Jadi kalau saya sih lebih cenderung cek dulu ketika itu udah berbeda gitu, cek dulu gitu ya di penyedia lain di katalog. Gimana Pak Andi? Siapa? Baik Pak. Itu tadi ada pertanyaan lagi, ini Ibu Padila ya, apa bisa surat pesanan kayak kontrak ada addendum gitu ya? Ini kebetulan kemarin karena ini masih debatable ya, karena kontraknya konstruksi ya yang saya contohkan tadi. Kalau kita sih melihatnya yang di addendum itu ya lebih baik yang di SP-nya gitu ya, artinya yang di lampiran surat pesanannya gitu ya. Jadi di addendum nanti di lampiran surat pesanan gitu ya. Walaupun sebetulnya kalau di katalog ini kan tidak usah di addendum, dibuat aja surat pesanan baru gitu kan. Itu kan bisa-bisa saja gitu ya. Nah, itu pilihan-pilihan saja gitu. Cuman apakah addendumnya di surat pesanannya atau di surat perjanjiannya? Kalau saya sih melihat lebih pas ketika dibuat di surat perjanjiannya. Tapi tidak ada aturan baku yang mengatur itu, Ibu siapa tadi? Ibu Padila ya? Padila. Iya. Jadi apakah yang harus di addendum surat pesanannya atau lampirannya gitu ya? Kalau saya ngelihatnya sih lebih pas di surat perjanjiannya ya. Walaupun bisa juga dari surat pesanannya. Kan di surat pesanan kan sudah ada item ya, item pekerjaan. Misalnya kita beli barang 10 gitu ya, di addendum di situ ya. Terutama yang addendum tadi addendum jumlah ya, bukan addendum spek gitu ya. Kalau addendum spek nanti agak ngeri-ngeri sedap Pak. Tapi terutama yang addendum jumlah ya. Jadi addendum aja dari SP-nya gitu ya, surat perjanjian SPK-nya atau surat perjanjiannya. Apakah bisa dari surat pesanannya? Bisa juga dari surat pesanannya gitu ya. Atau kalau nggak mau ribut-ribut nggak usah ada addendum, ya kan? Tinggal dibuat aja pesanan baru. Kan tadinya kita beli komputer, misalnya PC ya, 1000 unit gitu ya, tipenya sudah tertentu gitu ya. Ketika misalnya sudah pelaksanaan kontrak, ternyata ini masih butuh sebetulnya 100 lagi gitu ya. Kebetulan itu maksimal 10% gitu ya. Kalau addendum itu kan maksimal 10%, Pak. Buat aja pesanan baru senilai yang 100 tambahan tadi. Gitu ya, nggak usah di addendum. Nah, ini pilihan ya, Bu Bu Padila ya, kepilihan ya. Jadi tidak seribet kalau pengadaan non katalog. Kalau non katalog kan kenapa dikasih addendum itu dia maksimal 10%? Ya kan proses pemilihannya kan harus diulang kalau misalnya bukan diulang ya. Kalau dia di atas 10% dari nilai ininya kan harus dibuat paket baru gitu ya. Kalau dia nilainya di atas 200 juta kan harus tender lagi gitu kan. Kalau ini kan katalog, proses pemilihannya kan di katalog. Ya udah dibuat aja paket baru, diklik lagi gitu ya. Kan beres gitu Pak Andi ya. Daripada bingung gitu ya. Ini di addendum atau di di addendum atau buat paket baru. Kalau saya sih dibuat paket baru saja gitu ya. Ini ada pertanyaan dua dari lagi. Pak Rakab, Pak Isan. Oke, Di boleh. chat. Pak Raka ya. Pak Raka ini apa? Penyedia atau PPK Pak Raka? Pak, saya mau tanya kalau di katalog itu kontrak dengan surat pesanan itu boleh nggak ditambah pakai uang muka gitu ya? Kalau aturan yang melarang sih tidak ada. Cuman kita kemarin konstruksi ya, itu ada yang dikasih uang muka. Cuman aturan mengenai uang mukanya dia mengacu ke Perpres 16 2018. Kalau usaha kecil dia maksimal kan ada yang sampai 50% ya, tergantung kelas ternilainya gitu ya. Jadi pada dasarnya disesuaikan ya Pak ya. Itu kalau pekerjaan konstruksi gitu Terutama Pak. konstruksi ya. Kalau barang? Kalau barang sih nggak ada yang melarang, tapi nggak ada juga acuan untuk pemberian uang muka gitu ya. Jadi kalau barang mungkin lebih aman tidak memberikan uang muka gitu ya.
walaupun tidak ada juga aturan yang melarangnya. Seperti itu, Pak. Yang jelas ketika diberikan uang muka, surat pesanannya itu harus ditindaklanjuti dengan apa namanya, SP atau SPK ya, karena di surat tentunya ada klausul kan, ketika Bapak Ibu memberikan uang muka itu kan ada klausulnya, uang muka diberikan apa namanya, untuk misalnya pekerjaan persiapan gitu ya, dan disertai dengan jaminan uang muka, itu kan nggak ada di surat pesanan kan. Jadi kalau nanti memberikan uang muka harus menambahkan ya klausul pemberian uang muka gitu ya. Itu penambahannya di lampiran. Iya, di kontraknya. Jadi kalau di atas 200 berarti di surat perjanjiannya gitu ya. Kalau di bawah 200 di SPK-nya. Pak Raka cukup jelas, Pak Raka? Oke. Karena pemberian uang muka pun sebetulnya kalau bagi PPK sih tidak ini ya, apa namanya, kan pemerintah itu ketika dia memberikan uang muka, dia harus juga nahan jaminannya senilai uang muka gitu ya. Entah dari manapun sumbernya, mau baik dari bank maupun dari asuransi. Yang membedakan cuman kalau dari bank, jaminan uang mukanya itu nilainya sama persis dengan uang mukanya gitu ya. Kalau yang dari asuransi, jaminannya juga sama. Cuman yang membedakan dari sisi penyedianya, dia bayarnya cukup bayar premi gitu ya. Tapi jaminan dari perusahaan asuransi kan sama. Kalau kita berikan uang muka misalnya 1 miliar, pemerintah harus dapat kepastian, harus dapat 1 miliar. Yang bedanya tadi kalau asuransi mungkin si penyedia cukup membayarkan premi misalnya 20 juta gitu ya. Kalau bank kan enggak, senilai 1 miliar misalnya harus ditahan di rekening si penyedia gitu ya. Ada lagi nih. Baik Pak Irsan, silakan Oke. Bapak Ibu yang lain mungkin dari Bapak Ibu PPK atau PP, silakan. Dari Kementerian Perindustrian mungkin ada yang ingin ditanyakan dari BSPJI Jakarta. Izin minum Bapak Ibu ya. Atau masih dari rekan-rekan penyedia, silakan. Dari PT Megacom mungkin ada yang ingin ditanyakan, Bu Sulfi atau Bu Ratna, terkait dengan kontrak e-purchasing ini. Terus jaminan pelaksanaan gimana gitu? Nggak ada yang nanya jaminan pelaksanaan nih. Pak, mau tanya garansi. Oh iya, gimana Pak? Iya. Gimana, Pak? Ya. Jadi gini Pak, garansi dalam satu paket itu barangnya kan garansi macam-macam Pak. Ada 1 tahun, ada 2 tahun, ada 3 tahun. Lah sedangkan di SUKK atau di SSKK dan di kontrak ya, itu apakah kita per barang itu kita sebutkan di sana. Jadi misalnya handphone ini garansinya 1 tahun, kemudian laptop ini garansinya 3 tahun. Apakah didetailkan seperti itu Pak? Karena kan kalau standarnya SUKK atau SKK itu cacat mutu garansi 24 bulan. Seperti itu biasanya kan gitu Pak, 12 bulan. Nah itu bagaimana Pak? Apa perlu didetailkan per item barang? Ya perlu Pak, karena di SSKG itu kan dia kan model dokumen, diambil dari model dokumen pemilihan gitu ya. Dan kalau di situ kan misalnya garansinya selama 24 bulan. Itu untuk satu pengadaan ya, satu item. Kalau itemnya banyak gitu ya dan beda-beda ya harus didetailkan. Kan ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun. Itu sama seperti yang tadi Pak. Ketika dia di situ ada di pekerjaan konstruksi tadi, untuk konstruksinya jadi dibuat nih untuk konstruksi berarti dia pakai jaminan pemeliharaan gitu ya. Jaminan pemeliharaannya masa pemeliharaan berapa lama gitu ya. Masa pemeliharaan misalnya 3 tahun gitu ya. Nah, jarang ya. Biasanya 6 bulan atau setahun gitu ya. Anggaplah masa pemeliharaan 6 bulan, jaminan pemeliharaannya berapa? Untuk barangnya disebutkan garansinya berapa lama dan ada berapa barang itu semua didetailkan Pak. Terkadang itu yang terlewatkan ya Pak. Oh iya jangan Pak. Nanti kalau terlewatkan itu nanti berantem Pak di belakang. Kalau penyedia maunya garansinya itu dari garansi terpendek di misalnya ada 10 item gitu ya. Garansi terpendek 1 tahun, penyedia itu ya udah 1 tahun gitu kan. Kalau PPK maunya garansi dari item terpanjang.
Misalnya itu kan ada 1 tahun dan 3 tahun. Si PPK maunya untuk semua item ya 3 tahun gitu kan. Begitu nggak kira-kira Pak Andi? Betul Pak. Tapi pabrikannya cuma 1 tahun, kita nanti yang penyediaan Iya 2 tahun betul. ya Pak. Siap, Yang siap, siap. repot itu dia teh. Yang Ya. dari misalnya kan di situ ada yang 1 tahun, ada yang 3 tahun. PPK mintanya pengennya udah semua 3 tahun gitu ya. Sementara yang 1 tahun kan nggak mungkin karena kan garansi itu bukan garansi toko Pak. Kan harus garansi prinsipal gitu ya. Ya, Ataupun pabrikan. garansi pabrikan gitu ya. Jadi Ya. nanti ya susah itu nanti ada potensi sengketa nanti di belakang Pak. Siap, Ya, siap Pak. ya sama-sama Pak Andi. Ini nih. Ada Jadi- 2 ini. Jadi lebih baik dihindari dari sejak dini ya Pak, Ya betul harus dimitigasi gitu ya. dimitigasi ya. Dimitigasi dari awal gitu ya. Ini dari puskesmas ini apa nih? Misal kami ingin bikin SP kontrak pengadaan fotokopi dalam 1 tahun. Namun pencairannya dibuat 1 bulan sekali gitu ya. Oh, ini nanti dibuat di klausul di SKK-nya nanti disebutkan Ibu mengenai metode pembayaran gitu ya. Berarti metode pembayaran per bulan sesuai dengan ini kan pengadaan fotokopi. Ini mungkin maksudnya sewa fotokopi kali Ibu ya. Izin Bu Jahromania ya. Ini mungkin sewa fotokopi kali maksudnya ya. Selama 1 tahun gitu ya. Jadi nanti dibuat kebetulan kami juga di sini kan sewa fotokopi nih per tahun gitu ya. Dan dia pembayarannya bulanan. Nanti di SSKK-nya disebutkan pembayarannya bulanan gitu ya. Jasa fotokopi Pak Irsan. Jasa fotokopinya ya. Kalau yang di kami kan kebetulan jasa sewa fotokopinya gitu ya. Jadi sewanya berapa nanti per bulan itu ada penggunaan kertasnya sampai berapa gitu ya. Ya apa namanya printannya sampai berapa lembar gitu ya. Jadi nanti ini dibuat kalau ini pengadaan fotokopinya saya agak rancu nih kalau pengadaan fotokopinya rasanya kan pengadaan barang nih. Kalau pengadaan fotokopinya dia dalam 1 tahun gitu ya. Kalau pengadaan fotokopinya dalam 1 tahun, kalau mesinnya ya pengadaan barangnya ya udah setiap dia dikirim barang berarti kan dibayar. Tapi nggak cocok rasanya. Tapi mungkin ini maksudnya jasa mesinnya kali ya, jasa mesin fotokopinya gitu ya. Nanti ini dibuat saja ini Ibu apa namanya di klausulnya dia apa namanya dibuat pembayarannya itu dilakukan setiap bulan gitu ya. Seperti itu Bu. Atau bisa open mic Ibu Ya Bu Jahamania Zahro, silahkan. biar enggak ini biar lebih enggak jelas. miss. Monggo Ibu. Bu Zahro, silakan kalau ingin. Oh, cukup jelas Pak Irsan. Berarti cukup jelas ya. Cukup jelas. Mudah-mudahan cukup jelas ya, bukan karena Bu Jaronya enggak ini lagi enggak di tempat ya. Oke, ada dari Pak Bu Fadilah. Oke, presentasinya kalau memang dikasih karena uang muka ini sebetulnya agak ketat ini Bu. Kan uang muka ini hanya diberikan untuk pekerjaan apa namanya persiapan ya. Kalau dia pembelian barang kira-kira persiapan apa? Apalagi di katalog gitu ya. Persiapan apa yang diperlukan gitu ya. Dan itu juga disertai dengan proposal uang muka. Dan nilainya itu dia presentasinya ya dari nilai kontrak gitu ya. Karena kalau di Perpres 16 itu kan dia mengacunya ke nilai kontrak. Kalau untuk besar itu, usaha besar itu kan maksimal dia 20% ya. Untuk yang bisa diberikan uang muka. Dan itu dia disertai dengan proposal penggunaan uang muka ya. Jadi bisa jadi dia walaupun dia misalnya bisa diberikan uang muka 20%, kalau di proposalnya dia cuma 2%, ya diberikan 2% gitu ya. Dan itu juga apabila di apa namanya di SSKK-nya PPK gitu menyebutkan itu gitu ya. Kalau tidak bisa. Ataupun dia di dokumen pengadaannya di sini kan dalam arti dia dispesifikasi. Kan kalau barang kan ada spesifikasi ya. Atau kalau dia misalnya pakai KAK gitu ya, siapa tahu dia pakai KAK juga, di KAK-nya muncul untuk pengadaan itu diberikan uang muka. Dan itu dari total. Lanjut ini Bu Selvi ya.
Untuk sistem pembayarannya sendiri, apakah kami penyedia yang menentukan? Oh, yang menentukan ini PPK-nya, Pak. Ibu. Di kontraknya sudah disebutkan. Kalau di pengadaan non katalog itu kan di dokumen pemilihannya udah muncul tuh di draft kontraknya gitu ya. Artinya kalau misalnya kita penyedia peserta tender tidak menyetujui dengan metode pembayaran, berarti kita tidak ikut tender gitu ya. Kalau menyetujui ikut tender. Nanti kalau misalnya udah jadi penyedia, tinggal tanda tangan karena memang dari awal kita udah tahu gitu ya. Ini juga sama. Kecuali sebelum proses gitu ya, ada deal-deal antara si penyedia dengan si PPK gitu ya. Nah, nanti yang dimasukin di draft kontraknya misalnya kan bisa jadi si PPK pengennya kan dibayar sekaligus setelah pekerjaan selesai. Ternyata kalau menurut penyedia itu nggak bisa kalau sekaligus karena nilainya terlalu besar. Ya, jadi harus dibayar misalnya dibayarkan dia per pekerjaan yang terkirim gitu ya. Kan bisa jadi pekerjaan pengadaan laptop misalnya ada 1000 unit gitu ya. Harus dikirim dalam 3 bulan misalnya, beberapa kali pengiriman gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti harus dibayar ketika pekerjaan selesai semua, mungkin bagi penyedia yang terlalu berat gitu ya, terutama penyedia katalog itu ternyata apa namanya masih membutuhkan ini ya, cash keras misalnya ya. Nah, itu bisa dibicarakan misalnya ketika PPK belum apa namanya belum menyusun spek gitu ya. Tapi itu kan di luar ya. Tapi kalau udah di sistem itu sudah nggak bisa. Itu yang disesuaikan yang disusun oleh PPK. Jadi yang menentukannya dalam hal ini adalah PPK gitu ya, Bu Selvi ya. Oke, jasa fotokopi kata Bu itu ya, Bu Jahro ya. Lanjut Pak Muhammad Nur Adib ya. Ya Pak Irsan. Oke. Ini Pak Muhammad Nur Adib ya. Jadi kan memang di proses ini memang dia awalnya kan untuk barang gitu ya. Makanya dia apa namanya syarat ketentuan di surat pesanan itu dia apa namanya mengacu kepada pengadaan barang. Kalau untuk jasa lainnya seperti apa? Ya dilihat di Bapak Ibu tinggal modif ya, ambil surat perjanjian SK dan SUKA. Ini ngambilnya dari mana gitu ya? Bapak Ibu bisa ngambilnya dari Perlem 12 2021 gitu ya. Di lampiran kalau jasa lainnya itu di lampiran 2 itu ada 4 lampiran ya. Nanti Bapak Ibu tinggal lihat dari lampiran dari model dokumen pengadaan. Pak Adib ya, Pak Adib tinggal lihat model dokumen pengadaan yang untuk jasa lainnya gitu ya. Model pengadaan jasa lainnya Bapak ambil di sana surat perjanjian rancangan kontraknya ya. Baru Bapak Adib modif gitu ya. Bisa ambil persis semuanya dari situ gitu ya. Tinggal diisi misalnya kalau SSKK kan misalnya pembayaran gitu ya, sanksi dan segala macam ya. Atau bisa juga Bapak Adib modif karena tidak ada tadi standarnya gitu ya. Untuk surat pesanan gitu ya yang harus ditambahkan dengan surat perjanjian. Gimana Pak Adib? Clear? Jadi ngambilnya Perlem 9 ya. 2000 Perlem 9, Perlem 12 2021 ya. Pak. Terima kasih, Pak. Ada 6 lampiran ya. Kan ada batang tubuh, ada lampiran ya. Ini ngambilnya di lampiran 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 1 Pak. Lampiran 1 Perlem 12 2021 ya. Saya kenapa sebut lampirannya karena ya itu dia tadi Pak banyak 6.800-an gitu ya. Kalau nanti nyari saya coba nyari pakai apa namanya set engine juga yang nyasar kemana-mana Pak. Lampiran 1 aja. Lampiran 1 model dokumen pengadaan untuk jasa lainnya. Bapak tinggal ambil dari situ di bab rancangan kontrak. Gitu ya, clear Pak? Ya. Karena memang tadi standarnya nggak ada gitu ya.
Ini ada lagi nih. Oh iya, Pak Adib nih. Untuk format SSUK SK, apakah ada perbedaan dari segi? Ya, ada Pak. Kayak jangan salah ngambil gitu ya. Nanti kalau Bapak ngambil konstruksi itu nanti di sana ada contohnya saja ya. Misalnya pemeliharaan gitu ya. Di sana bicaranya pemeliharaan gitu ya. Atau yang lebih ini lagi dari konsultan gitu ya. Konsultan gitu ya. Kan di sana nggak ada apa namanya jaminan pemeliharaan misalnya ya kan nggak ada gitu ya, misalnya Bapak untuk di katalognya untuk konstruksi yang ngambilnya dari konsultan, di konsultan juga nggak ada jaminan pemeliharaan gitu ya. Nanti sementara di kalau untuk pengadaan konstruksinya Bapak perlu pemeliharaan gitu ya. Nanti beda Pak ini nanti nyasar Pak. Jadi kalau dia pengadaan jasa lainnya, Bapak ngambil dari apa namanya model dokumen pengadaan untuk jasa lainnya. Kalau barang dari barang gitu ya. Kalau konsultan nggak ada di katalog maksudnya gitu ya. Jadi nanti alangkah nyasarnya nanti kalau misalnya pengadaan barang gitu ya, ngambil dari model dokumen pengadaan di konsultan gitu ya. Jadi nanti kemana-mana gitu ya. Ada lagi Bapak Ibu? Sebentar lagi jam 3 ya. Ya, silakan. Kalau masih ada hal yang ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Izin bertanya kembali, Pak. Oh ya, Ya, boleh silakan Pak Pak Adib. Nur Adib. Silakan Pak. Baik, Pak. Ini kan Kalau masih Pak terkait Adib dari dengan mana? dari BSKJ ya? BSPJ Jakarta, Pak. Oh, itu di apa? Ya. Kementerian Perindustrian ya? Perindustrian, Pak. Ya. Oke, silakan Pak. Nah, jadi gini, Pak. Jadi kan dari dokumen kontrak yang kita dapat dari e-katalog, itu kan sudah ada syarat dan ketentuan. Nah, itu berarti bisa kami hilangkan saja, Pak ya? Kami ganti dengan SSKK dan SSUK. Bisa dihilangkan, bisa ditambahkan gitu ya. Tapi jangan sampai nanti ketika menghilangkan sebetulnya ada di apa syarat ketentuannya itu yang sebetulnya masih diperlukan dan tidak tercover di SUSKK. Jadi saran saya sebelum dihilangkan disandingkan dulu dengan SUSKK yang akan ditambahkan gitu ya. Karena SUSKK kan merupakan bagian dari pelengkap dari surat pesanan tersebut. Gitu. Oke, Pak. Terus, izin Pak, berarti untuk syarat ketentuan ini, kalau misal poin-poinnya mungkin ada yang ditambahkan atau dikurangin langsung dari situ, bagaimana Pak? Boleh, itu pilihan Pak. Ya. Jadi Bapak nambahin dari situ atau dia ngurangin dari situ boleh. Atau yang tadi surat pesanan tetap ada, terus di bridging ke SSUK dan SSKK gitu ya. Tentunya SP duluan kalau di atas 200 ya. SP-nya terus SSUK SSKK. Yang perlu Bapak modif itu kan cuma di SP sama SSKK-nya. SSUK-nya bisanya enggak. Karena SSUK itu kan ketentuan umum ya. Nanti yang perlu dilihat itu di SSKK-nya. Itu pilihan saja, Pak. Kan bisa juga Bapak apa namanya copy semua dari SSKK-nya itu gitu ya. Copy semua dari SSKK dan SP-nya masukin ke SP ke surat pesanannya gitu ya. Cuma nanti jadi surat pesanannya dipanjang gitu ya. Yang dikeluarkan di generate oleh aplikasi. Senyamannya Bapak karena memang nggak ada ininya. Nggak ada apa namanya standarnya gitu ya. Jadi sampai saat ini kalau auditor kan mungkin dia bacanya judul gitu ya. Surat pesanan padahal mungkin di situ sebetulnya bukan surat pesanan tapi begitu dilihat surat pesanan judulnya udah lewat ya, oh ada surat pesanan gitu kan. Atau sebaliknya sebetulnya itu surat pesanan tapi karena judulnya misalnya judulnya itu jaminan pelaksanaan misalnya nih gitu ya. Nanti auditor nanya mana nih surat pesanannya gitu ya. Karena nggak kelihatan di ini karena kan auditor mungkin nggak memahami substansinya gitu ya. Padahal di situ sebetulnya ada surat pesanan, cuman karena judulnya aja yang salah gitu ya. Gimana Pak Adib? Cukup jelas Pak. Pak Adib PPK atau PP Pak? Oh PP, oh iya PP kan ini ya 0 sampai 200 kan PP yang Iya. eksekusi ya. Tapi kalau Betul, Pak. di PP rasanya kalau apalagi pada barang ya mungkin nggak terlalu banyak yang perlu di itu ya. Di modif biasanya sih yang PPK nih yang terutama Betul. pengadaannya misalnya jasa lainnya ya
Betul Pak, Iya. itu Pak. Kayaknya. Atau Pak Adip mau beralih gitu ya. Jadi PPK gitu ya. Wah, Siap jadi PPK, Pak. Sudah japung kan? belum Pak, belum. Oh, Masih belum ya. ini. Belum. Boleh. Sebagai inilah portofolio ya. Ini ada dari Pak Raka lagi nih. Pak, bagaimana akibat serta upaya hukum yang dilakukan apabila terjadi sengketa kontrak e-katalog dalam pengadaan atau jasa? Ini upayanya ketika terjadi sengketa ya. Ini dia ketika tadi ada SSKK, di sana kan sudah ada Pak. Ketika terjadi sengketa gitu ya, itu kan kalau di standar aslinya itu ya, itu dilakukan secara musyawarah mufakat. Kalau tidak menyelesaikan masalah, nanti bisa dipilih misalnya lembaga penyelesaian sengketa LKPP gitu ya, atau layanan penyelesaian sengketa LKPP gitu ya, atau misalnya BANI ataupun di pengadilan gitu ya. Tapi di SSKK-nya nanti Pak Raka ya, jangan dibuat tiga-tiganya gitu ya. Kalau di SSUK-nya kan semuanya ada itu pilihannya di situ layanan penyelesaian sengketa gitu ya. Kalau untuk konstruksi lembaga penyelesaian sengketa konstruksi LPSK ya, ada kalau untuk arbitrase di BANI misalnya, ada juga di pengadilan. Kan semua ada kalau di SSUK. Begitu nanti di SSKK itu cukup pilih satu Pak. Ketika musyawarah mufakat tidak terpenuhi gitu ya, tidak capai mufakat gitu ya, maka diselesaikan dengan misalnya diselesaikan di lembaga penyelesaian sengketa LKPP gitu ya. Langsung pilih salah satu aja. Ataupun di pengadilan gitu ya. Seperti itu Pak Raka penyelesaiannya. Nanti tentunya konsekuensinya ada. Kalau dia di pengadilan mungkin murah gitu ya. Tapi kan prosesnya biasanya lama gitu ya. Sampai ingkrah bisa aja mungkin bisa bertahun-tahun gitu baru selesai gitu ya. Sudah keburu sudah keburu kalau barang ya, sudah keburu edisi yang baru sudah keluar gitu ya. Jadi kalau di arbitrase dia cepat tapi mahal gitu ya. Kalau pengadaan kita 200 juta pakai arbitrase rasanya nggak pas gitu ya. Satu kali sidang misalnya 50 juta gitu kan. Ya sidang habis deh ini. Senilai kontraknya. Atau kalau di LKPP itu bisa layan penyelesaian penyelesaian sengketanya itu gabungan antara BANI dan ini. Dia lebih murah karena nggak ada biayanya ya. Dan bisa lebih cepat karena bisa dimediasi juga gitu ya. Karena di sini juga ada mediasi. Yang jelas nanti SSK-nya Pak Raka harus pilih gitu ya. Jangan di SSK-nya di copy langsung ke SSK-nya gitu ya. Di SSK-nya tadi ada 4, di SSK-nya juga ada 4. Di SSK-nya cukup pilih satu. Kalau tidak tercapai musyawarah mufakat tinggal pilih mau di mana gitu ya. LPSK kalau konstruksi di lembaga penyelesaian konstruksi kah, atau Dewan Sengketa Konstruksi kah, atau di BANI atau pengadilan gitu ya. Bapak tinggal pilih salah satu ya. Mungkin itu Pak Raka. Kalau pengadilan lama banget Pak Irsan. Iya, itu dia keburu kalau barang tadi kata Pak Andi udah ke edisi-edisi baru udah. Mungkin sudah 3-4 edisi baru udah keluar gitu ya. Keburu udah ini nih. Keburu udah enggak udah keburu usang teknologinya gitu ya. Belum selesai keputusannya. Ini Pak Richard ya. Wah, kalau sudah jatuh tempo ini klise ya. Ini Apa klise tuh ya Bapak. pertanyaannya tuh Pak Richard tuh? Kalau dia sudah lewat jatuh tempo belum dibayar ya Pak Richard ya tinggal ditagih sih. Sebetulnya kalau di standar SSKK-nya itu tidak hanya sanksi ke penyedia sih sebetulnya. Ada juga sanksi ke PPK gitu. Ketika ada keterlambatan gitu ya, dia harus bayar bunga misalnya. Cuman biasanya di SSKK-nya biasanya dihilangkan oleh PPK-nya gitu ya. Tapi di luar itulah ya, di luar itu Pak Richard ya tentunya ditagihkan ya diselesaikanlah secara adat gitu ya. Ke PPK, jangan sampai ke pengadilan juga. Kecuali tagihannya besar nggak dibayar-bayar, misalnya anggarannya dia nggak ada gitu ya, sudah karena misalnya udah keburu lewat tahun anggaran ya, itu kan harus ke pengadilan, nanti pengadilan yang memerintahkan gitu ya. Tapi biar tidak sampai ke sana, Pak Richard tagih yang melakukan penagihan
kalau perlu nanti menyampaikan surat tagihan ditembuskan ke inspektoratnya gitu ya. Karena kalau dia apa namanya anggarannya ada gitu ya, terus juga barangnya sudah selesai dan sudah jatuh tempo, nanti ditembuskan ke inspektoratnya. Ini kan dia kalau ditembuskan inspektoratnya, nanti inspektoratnya sudah tahu nih ada masalah di situ ya. Jadi nanti kan si PPK-nya ya khawatir juga nanti kena audit gitu ya. Paling seperti itu, Pak. Itu bisa ditambahkan nggak, Pak Irsan, di Tambah. syarat-syarat khusus lampirannya, di lampiran? Misalkan perihal keterlambatan tadi yang Pak Richard sampaikan. Kalau denda itu sebetulnya ada gitu ya. Sebetulnya di standarnya itu ada, cuman biasanya itu dihapus oleh PPK-nya. Ini kan Pak Richard rasanya penyedia ini ya. Jadi Iya, biasanya PPK-nya itu menghapus dari yang standar itu kalau untuk sanksi buat PPK gitu ya. Karena memang umumnya sih keterlambatan di PPK bayar kadang-kadang kan terkendala hari kerja dan segala macam. Yang berapa persen dendanya gitu ya, bunganya ya, denda bunga biasanya itu dihilangkan. Tapi di luar itu gitu ya, di luar itu yang tadi ya mau nggak mau kan harus secara apa namanya kekeluargaan ditagih gitu ya. Kalaupun enggak, yang bisa ditambahkan di situ yang tadi itu kan jadi sengketa ya, sengketa yang penyelesaian yang tadi Pak. Kan sengketa itu tidak hanya di waktu pekerjaan, tidak hanya di spek, tapi bisa juga karena masalah pembayaran gitu ya. Itu mungkin yang bisa ini untuk saat ini Pak Richard. Nah, kecuali dia tadi ada klausul untuk keterlambatan gitu ya. Kan kalau fair kan mestinya kalau penyedia terlambat dikasih denda ya 1/mil. Iya, Kalau betul. PPK telat bayar kan ada bunga juga gitu ya. Gitu Pak. Baik, Pak Irsan, makasih. Iya, sama-sama Pak Richard. Baik, silakan. Yang lain Bapak Ibu. Jadi memang kadang-kadang masalah pembayarannya agak jadi sensitif juga gitu Pak Irsan ya. Betul. Ya, mungkin dia harus disantumkan sama-sama Betul. di SSK tadi kan. Yang paling penting juga itu di awal ya, ketika misalnya apa namanya proses di negonya itu, Bapak Ibu juga menanyakan ininya. Walaupun di SSK-nya ada kelengkapan pembayaran ini sebetulnya apa saja nanti yang perlu kami siapkan gitu ya. Kan di kelengkapan pembayaran kan tidak hanya di surat tagihan itu kan ada kelengkapan yang harus dipenuhi gitu ya. Termasuk misalnya rekening gitu ya. Rekeningnya penyedia, NPWP dan segala macam ya. Itu nanti ditanya dari awal. Jadi untuk menanyakan kelengkapan administrasi pembayaran nanti tidak hanya pada saat mau nagih. Karena pada saat mau nagih nanti takutnya nanti ada yang kurang-kurang gitu ya. Penyampaian tagihannya misalnya di hari Jumat gitu ya. Ternyata ada yang kurang, baru dibaca oleh staf PPK-nya habis Jumatan gitu ya. Begitu dibaca ada yang kurang, kan disampaikan ke penyedia, ya mau nggak mau kan perbaikinya Senin gitu ya. Begitu perbaiki Senin, masih ada yang kurang juga gitu ya. Nanti ini ke Selasa gitu ya. Jadi sebaiknya sih dari awal gitu ya. Dari awal kalau dia pengadaan non katalog, anggaplah konstruksikan ada apa namanya ada entry meeting ya. Ya kan mau sering konsultan, sering garap. Jadi kalau seperti itu memang dari awal kalau perlu sebelum pelaksanaan pekerjaan ini nanti untuk pembayaran apa aja sih dokumen-dokumen yang diperlukan gitu ya di list. Biasanya yang sering terjadi juga apa namanya di luar yang tadi ya, di luar keterlambatan PPK dari penyedianya, kadang-kadang ketika misalnya sudah dapat kontrak keburu happy duluan gitu ya, lupa menanyakan syarat-syarat untuk apa di dokumen pembayaran, kelengkapan dokumen pembayaran. Barunya ketika mau nagih gitu ya. Seperti itu Pak Richard. Baik, Pak Irsan. Oh, jelas Pak Richard ya. Oke, silakan. Yang lain Bapak Ibu. Ya, jelas Pak Irsan. Makasih. Iya, sama-sama Pak. Pak Richard ini rasanya dari penyedia ini ya. Iya, benar Pak. Kayaknya Pak, kalau udah nanya pembayaran ini pasti dari penyedia Pak. Iya. Kalau katalog seperti ini gitu ya, kalau misalnya PPK ngontak Bapak kan itu kan biasanya kan kontaknya akan di sistem ya. Tapi kalau misalnya untuk repeat order gitu ya, kontak duluan sebelum transaksi di sistem,
Ya, Bapak minta duluan saksi pembayaran apa sih itu? Atau kalau perlu yang tadi, Pak, saya minta dong di itunya misalnya ada dia apa namanya tambahan SP surat perjanjian ya. Saya minta dia selesaikannya kalau keterlambatan apa sih ininya kompensasi buat kami gitu ya. Siapa tahu. Oh, bisa ya, Pak? Masuk Ya, di dalam klausa ya. betul, biar dimasukkan dalam klausa. Baik. Nah, tapi sebelum klausa itu naik ya, Pak ya. Ya. Kalau udah naik ya susah gitu ya. Oh ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Boleh Pak, tanya lagi Pak Irsad. Boleh. Silakan, Pak. Andi, Silakan Pak. Balik lagi Pak, jadi rollback lagi ke depan Pak. Jadi tadi Bapak bilang kan, misalnya kalau itu dibatalkan proyek yang tadi ya Pak ya. Proyek tadi dibatalkan kemudian bikin paket baru. Nah, sedangkan dari sisi customer sudah ngupload dokumen untuk ke KPPN dan sebagainya, sudah nge-create ya, dan SSUK sudah di-upload dan sebagainya sudah di-upload. Nah itu apakah mereka bisa batalkan dan create baru lagi atau bagaimana Pak? Tinggal meneruskan atau ya kan amandemen udah nggak mungkin lagi kan Pak, sebenarnya seperti itu kan addendum. Nah itu bagaimana Pak? Harus bikin baru Pak. Tetap meskipun udah di-upload mereka batalkan berarti Pak ya, seperti itu ya Pak ya. Mau nggak mau, karena itu kan itu dia tadi menghindari itu Pak. Atau dia alternatifnya yang tadi dicek dulu kan tadi misalnya seri A nih, seri A-nya misalnya udah habis, ternyata yang keluar sekarang seri A1 gitu ya. Nah, dicek dulu di toko sebelah gitu. Ya. Toko sebelah ya syukur-syukur nggak ada di toko sebelah. Kalau tidak ada di toko sebelah ya kan tinggal addendum. Betul Pak. Jadi biar kalau ada seperti itu kita pengalaman kan Pak. Jadi udah tanya gini, nanti kalau ada seperti itu langsung batalkan gitu aja seperti itu. Iya. Jadi jangan sampai sudah upload sampai ke KPN dan sebagainya, ternyata sampai harus dibatalkan dan sebagainya. Karena kan harus didaftarkan kan di KPPN. Sekarang kan ada Sakti itu ya, aplikasi Sakti itu. Ya. Siap, terima kasih nanti Pak. Masalahnya nanti mitigasi untuk diaudit sih Pak sebetulnya lebih ini. Takutnya di toko sebelah itu ada gitu ya, yang tadi kita A1 di sebelah, ternyata A1 di sebelah itu A1 itu sebetulnya apa namanya tipe A ini dia A1 kan next generation-nya ya. Ternyata lebih murah sebetulnya gitu. Kan kalau di addendum nanti kan bisa jadi dengan harga yang sama tipe A itu akan jadi potensial temuan. Siap. Jadi biar buat apa namanya buat kita jaga-jaga Pak kalau ada seperti itu. Jadi biar kita udah tahu duluan di depan ternyata langkahnya Pak bisa seperti ini nanti kita batalkan seperti itu. Karena apa namanya pengadaan ini kan seni sebetulnya. Jadi bukan ilmu pasti ya. Jadi seni. Jadi bagaimana kita mendapatkan barang se-efektif mungkin dan spesifik mungkin yang value for money gitu ya. Jadi apa namanya tidak ada yang pasti yang mana ini ya. Tapi yang jelas kalau auditor dia selalu yang apa namanya menguntungkan negara gitu ya. Gitu Pak. Siap Pak. Terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama Pak Andi. Baik, silakan Bapak Ibu yang lain. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditambahkan Pak Irsan? Saya rasa cukup ya. Kalau untuk katalog dia sebetulnya apa namanya untuk bentuk kontraknya karena dia cuma surat pesanan ya, lebih fleksibel ya nanti bagi PPK ya. Tinggal kalau misalnya dirasa perlu ada di sana harus ada SPK gitu ya atau SP ya, tinggal Bapak Ibu ngambil dari model dokumen pengadaan ya. Dokumen pengadaan yang ada di Perlem 12/2021 gitu ya. Nanti Bapak Ibu tinggal sesuaikan gitu ya. Bisa jadi Bapak Ibu pakai semua klausul yang di sana gitu ya. Tinggal mengisi yang kosong-kosong gitu ya. Atau tinggal memilih gitu ya. Kan di sana ada pilihan misalnya denda gitu ya. Denda kan 1/mil dari nilai total atau 1/mil dari bagian. Dia sesukanya seperti itu. Nanti dia sesukanya tinggal dipilih. Nanti 1/mil dari bagian misalnya kan seperti itu. Atau bisa juga tidak semua klausul Bapak Ibu pakai, disesuaikan saja gitu ya. Karena memang apa namanya standarnya sendiri untuk surat perjanjian maupun surat perintah kerja
sebagai tambahan dari SP tidak ada gitu ya. Yaitu semua yang bisa dimodif gitu ya dari model dokumen pengadaan. Mungkin itu Pak Abel. Artinya MDP itu bisa kita modif ya sesuai dengan Iya, kebutuhan kita. dipakai untuk di rancangan kontraknya ya, dipakai Oke, untuk di rancangan kontrak, ya. apa namanya sebagai pelengkap surat pesanan. Artinya tidak baku ya Pak Ihsan ya. Ya, betul. Oke. Baik. Karena kita bicaranya surat pesanan nih Pak ya untuk katalog ya. Ya, kita bicara surat pesanan. Oke. Baik Bapak Ibu, masih ada mungkin? Ya, saya pikir cukup jelas ya Pak Irsan ya. Mudah-mudahan apa yang Pak Irsan sampaikan tadi apa yang dapat kita pahami terkait dengan kontrak di purchasing adalah surat pesanan. Semoga manfaat untuk kita semua. Kalau tidak ada hal-hal lain yang ingin ditanyakan dari peserta, dari Bapak Ibu, kita tutup kelas online kita siang ini. Saya Adbel dari PPLC selaku moderator. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih Pak Irsan, terima kasih Ya, Bapak kasih, Ibu. Pak. Kita bertemu di kelas online PPLC berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. Dan kasih. mohon izin Bapak Ibu ya, mohon maaf Terima untuk kasih, yang Pak. kurang-kurang Terima kasih dan Pak salah ya. Irsan. Terima Oke, kasih. makasih. Ya, izin live ya Bapak Ibu, sudah mau Ya, ngasar di sini. Lip. Ya, Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Masih Pak Ade. Yuk Pak Andi. Ya, Izin, izin Pak. saya tutup ya. Ya, Pak.